Welcome to Ngobat, ngobrol dong sahabat. Oke guys, acara kali ini sangat spesial. Kenapa? Karena bintang tamu kita sekarang adalah seorang yang narik taksi online. Yo guys, back again with me, Koko Driver. Apakah langsung mendapatkan orderan? Apakah gacor atau anyap? Aduh, impresif gitu. pusing gua. Aduh, Brandon. Sampai situ dulu obrolan ini ya, podcastnya. Siapa tahu buat kalian yang tertarik lihat Caca lagi, komen aja. Ntar gue bikinin lagi videonya podcast. Oke, di sebelah gua kebetulan datang Koko ganteng ya, sering disebut Koko Driver. Thank you Ban. Thank you juga udah diundang ke podcast call ya. Oke, sebenarnya bukan podcast, kita ngomongin ngobat sebenarnya. Ngobat, Iya ya. Bukan isi gitu ya. Apa nih berarti ini? Ngobrol dong, sahabat. Ngobrol sahabat, oke. Ban, di sini gue mau cerita nih, Ban. Gue mau kasih tau dulu, di sini tuh kita nggak ada filter. Oke. Jadi lo bebas berekspresi apapun itu terserah. Kalau lo mau jawab ya boleh, kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Oke, deal dulu kita ya. Deal. Oke, deal. Nah, oke Ban, lu memiliki channel YouTube Koko Driver, Ban. Iya. Tapi sebelum itu lu boleh cerita nggak, Ban? Sebelum nge-grab ya, kalau itu sebenarnya ngapain sih, Ban? Sebelum gua nge-grab itu gua buka usaha sendiri, Oke, poles. mobil di Teddy. Poles ini. Iya, gua tukang poles. Oke. Terus usaha polesnya itu udah berjalan berapa lama? Kan nggak setiap hari gua ada kerjaan tuh. Isi waktu kosong gua ke driver online. Driver online. Brand pertama yang lu itu apa, Ban? Gua taksi online itu udah dari 2016 tuh, brand pertama yang masuk kan cuma Uber doang. Nah, di situ. Wow. Oh, Uber. Iya, Terus sekarang Uber udah nggak ada kayaknya. udah merger ke Grab kan. Udah Grab. Oke. Dulu tuh gue di Uber setahunan doang gak kuat. Soalnya dulu tuh sistemnya di Uber tuh cukup kayak kocak gitu ya, kayak di game. Jadi lu kayak tebak-tebak buah manggis. Lu gak pernah pakai Uber ya sebelumnya? Gak pernah ya? Belum pernah ya? Belum. Dulu tuh kalau driver Uber, kita tuh terima orderan cuma tahu namanya doang. Tujuan nggak tahu, total argo nggak tahu. Oh. Jadi kita jemput si penumpang, kita swipe udah dijemput, baru muncul semua. Oh, Lu kemana, estimasi argo berapa. Makanya gue cuma setahun doang bertahan ya. Karena tiba-tiba swipe gitu, gue kan di Gading Serpong. Tiba-tiba nganter sampai ke Bekasi. Ntar Bekasi pulangnya ngosong, rugi gitu. Berapa kali begitu terus akhirnya gue berarti ongkos berarti ya? Iya. IC Terus off berapa tahun, fokus ke detailing kan. Detailing. Oke. Polesan mobil. Terus usaha dong lo sebenarnya, Ban ya? Kaya berarti lo ya? Amin. Lo baru juga maksudnya Indonesia ya. Oke, terus? Berapa tahun gue improve, ya lama-lama kan ada tim, terus usaha gue udah semi autopilot lah. Semi. Ya jadi banyak waktu kosong lanjut lagi kan. Ya udah gue putuskan gue cari-cari apa nih yang bisa dikerjain. Sampai gue pernah tuh mau ngelamar jadi tukang packing JNE. Serius? Seorang pengusaha mau jadi tukang packing JNE, ngapain, Bang? Gue pikir selama gue masih di usia produktif, waktu yang kosong ini harus gue jadiin duit gitu. Terus gue pernah ngelamar, ternyata nggak cocok. Udah diterima tapi belum untungnya. Belum. Terus setelah gue pikir kan, ntar kalau gue butuh kerjaan utama, gue butuh kehadiran, gue bingung gitu. Akhirnya gue masuk lagi ke driver online. Terus Grab sama Gojek itu pas gue masuk lagi naik. Tahun berapa temen kau itu? 3 tahunan ya, 2020. Covid dong berarti, Ban? Iya. Jadi pas pandemi berarti? Sebelum Covid bener-bener lockdown ya. Terus gue sempat berapa bulan dulu tuh? 2019 berarti? Ya, terus gara-gara pandemi setahun melanjut lagi. Sampai sekarang? Wih, anjir. Jadi ya berawal dari gue harus jadiin waktu luang gue jadi duit. Ya selama gue masih di usia produktif gitu. Asik. Emang usia berapa sih, Man? Gak boleh tahu, Man? Sekarang gue 31. Berarti kan 3 tahun lalu 28 ya, Man? Iya. Berarti lo lagi ngomong sama 3 tahun lalu ya, Man? Bener. Tapi kayaknya pengalamannya udah jauh lebih maju nih. 3 tahun ya, anjir. Oke. Terus kan gue mau nanya, Pan, bener gak sih, Pan, nih, Pan? Kan kalau nggak salah ya, itu kan pas ada Gojek nih, Gojek lagi booming, Grab ya kan, kalau nggak salah. Sekarang Maxim itu baru ya berarti. Di antara dua ini kan ada orang tuh yang masuk berita manajer keluar banting setir jadi Grab karena income bisa 20 juta per bulan, bener gak sih, Pan?
Kalau menurut pengalaman gue ya, ini disclaimer itu benar. Benar. Karena kalau pada saat dia join awal-awal Gojek sama Grab naik, itu mereka kan kalau gue lihat bakar duit, promo ke customer, Oke. sama insentif ke driver tuh gede banget. Kita gampang dapetin insentif terus jumlahnya gede. Nah makanya kalau lu rajin terus lu masuk pas di momen itu, gue cukup percaya sih. Oh, pas lu nggak ada itu? Pas zaman lu udah nggak ada? Itu masih tinggal sisaannya seingat gue deh. Sisaan. Itu kalau nggak salah mulainya 2018 deh, mulai 2018 mungkin karena gue setahun kemudian baru mulai join. Sempat ngerasain juga, jadi sehari bisa bawa pulang 800.000 mobil ya? mobil. Tapi belum potong bensin ya. Iya. Cuman ya 800.000 kan. Ya lumayan potong nih 200 masih 500 Masih ribu. 500 lah ya kan. Sehari 500 berarti kalau rajin bulan 20 hari kerja udah 10 juta kan. Iya. Oke. Kalau gue sih kalau yang ditanya kayak gitu ya gue cukup percaya. Tapi lu kerja rodi, nah itu catatannya tuh. Kerja Rodi 30 hari ya. Kalau lu kerja waktunya kayak kantoran sih mungkin nggak nyampe lah dulu. nggak nyampe. I see. Nah, terus Stephen, lu gue minum kopi tenang. Oh iya. Banyak ngopi. Kalau gue jadi tremor nih. Ben, tapi lu mulai YouTube itu kapan, Ben? Kenapa lu bisa berpikiran untuk jadi Koko driver bukan Koko Poles, kan? Menarik nih. Sebenarnya gue mulai YouTube tuh juga udah lama, dari semenjak gue buka polesan. Dan dimulai dari itu Koko Poles. Karena tapi gue dulu tuh nggak tahu yang namanya ngedit lah apa, jadi gue upload cuman hasil gue moles doang gitu. Bener ya? Terus gue lihat apa ya, kalau YouTube kan masuk ke ranah entertainment. Iya. Kalau moles itu kan segmented, jadi gue nyari viewersnya agak susah. Udah itu gue tinggalin, terus Bikin akun baru? enggak, di akun yang sama. Akun yang sama. Kalau kepoin akun gue, akun yang lama, video lama, pasti ada video polesan. Terus mulai Grab berapa bulan, ya gitu. Tadi kan penghasilannya lumayan tuh awal-awal. Lama gue analisa tuh udah agak berat. Sekarang nih? Ya, makanya gue bilang, wah ini nggak bisa kalau dijalanin gini doang. Gue cuma nimpas doang. Terus gue cari cara, gimana caranya nih gue bisa improve. Gue cari di YouTube. Pertama gue cari tuh cara menaikkan penghasilan driver online. Tapi kayak gitu ya? Malah ketemunya driver online yang bikin YouTube. Jadi ngevlog gitu. Gue lihat, wah kok viewersnya lumayan. Akhirnya gue belajarin dari mereka. Gue ikutan ya. Jadi awalnya dari itu. Jadi berawal dari penghasilan taksi online yang udah mulai turun trennya. Ya gue improve lagi di dunia yang lain gitu. Tapi lu sampai sekarang masih nge-Grab? Masih. Untuk hidup? Kalau untuk hidup sih Biaya hidup lah gitu. Makan Grab atau cuma buat ya ngisi waktu luang kayak waktu itu? kalau boleh jujur sih ngisi waktu sama memang kebutuhan konten ya. Karena kan konten seputar daily life driver online tuh gimana? Dapat berapa gitu. Orang tuh curious gitu loh, penasaran. Iya sih. Gitu. Kalau nonton kontennya lu Grab mobil, tapi lu kenapa bisa Grab motor gitu ya? Waktu kemarin itu minjem sih. Minjem aja. Sebenarnya bukan minjem sampai bener-bener gue pinjam akun lu, enggak. Jadi orangnya tetap ada. Ibaratnya dia dapat orderan, gue yang jalanin, tapi dia ngikut. Gue cuman pengen tahu rasanya jadi Grab ojol tuh gimana. Iya. Grab motor. Iya, dia ojol aja motornya ZX cuy. Kalau sama orderannya, kan banyak yang komen tuh. Iya. Ya itu karena gue pikir kalau sorry ya maksudnya kalau motornya biasa kan ya sama aja. Iya. Itu ada nilai jualnya dong. Betul, value lebih. Ada exposure-nya. Apa nih gue cari? Ya udah. Nah, terus gini, gue mau nanya. Kan lu kan Koko driver ya, Bang. Emang sekarang banyak banget kan orang yang gue dan Grab juga pekerja memang full time as a driver, Grab gitu ya. Emang menurut lu sekarang gimana sih dari sisi lu yang udah mendalami ini hampir 5 tahun berarti ya? Ya kalau dihitung Grabnya sih 2 tahun lah ya, 2-3 tahun. 2-3 tahun. Kalau dari Uber sih udah lama banget. Udah lama. Ya kalau udah 2-3 tahun nih, Pen, yang lu jalanin kan ada naik terus turun. Sekarang orang kalau mau jadi driver itu bisa hidup gak sih, Pen, sebenarnya? Gua nggak rekomen ya, jujur. Ini disclaimer lagi ya. Padahal kalau gue pribadi. Sorry, gue potong. Kalau nggak salah itu kan Grab itu menyediakan lu boleh nyicil mobil, bener gak sih? Kayaknya itu bukan nyicil ya, GoFleet. Jadi rental ke dia gitu. Rental ke dia. Terus kalau
walaupun ada program cicilan dari Grab, itu justru kan kayak kita terikat sama dia. Itu justru bahaya. Oh. Kita kan kalau capek di tengah-tengah, ya bisa lepas, mobil hilang, kerjaan hilang. Oh, gitu. Menurut gua agak bahaya kayak gitu. Terus kalau ditanya sekarang driver online buat hidup, Was worth it? enggak Enggak worth it? Enggak. Berat. Berat banget. Iya. Ya, yang mau jalan nih dulu soalnya. Kalau lu masih single bujang, hidup. Kalau lu udah berkeluarga, untuk di level hidup yang medium itu udah agak susah. Susah ya? Iya. Lu harus pinter-pinter kayak nyari langganan offline gitu, cari kesempatan lain lah. Oke. Kalau lu pure dari online tok, ya kalau gue bilang sih udah nggak bisa. Berat ya? Berat. Oke. Gitu. Nah, ya oke. Jadi menurut lu juga udah khawatir, cuma jadi lebih baik berkarya dengan berkonten nanti. Bener. Makanya gue belok ke konten kreator nih. Tapi gue jadiin si driver online ini kendaraan untuk jadi mobil lagi ya. Nah, pengalaman buruk lu sebagai driver apa, Bang? Kan kalau orang kan kalau gue naik driver ada tuh kemarin bocah malamnya ternyata narkoba gitu di itu. Kalau lu gimana tuh? Untungnya selama ini puji Tuhan nggak ada. Paling buruknya gue tuh ketemu customer yang ngeselin doang sih, kayak istilah kasarnya manja. Kayak Gue pernah nganter misalkan kayak rumah kita di sini nih ya. Iya. Terus itu malam tuh. Ini ada pelangnya di sini. Kan pos security suka ditutup tuh. Harusnya argo gue dari sini ke sini nyampe, ya gue diputer ke sana, muter gitu. Tapi argonya argo yang ini, tadi nombok dong. Terus pintu yang ini sebenarnya dibuka buat jalan kaki. Oh, dia mager. Nah, penumpangnya itu kalau kita tahu diri kan, udah Pak, turunin saya di sini aja. Oh. Bener-bener rumahnya itu di balik pagar loh, bukannya jauh ya. Oh, Masih oke lah. Ini bener-bener lu lewatin pagar, ya belok kiri dikit lah, nyampe rumahnya. skill namanya siapa, Bun? Jangan dong. Gue minta sate. Pusing gue. Oh. Coba itu doang kali ya? Selama ini sih yang paling buruk baru itu aja. Kalau pengalaman yang paling manis, Bun? Paling manis, ya udah. Lain dapat cewek cantik lah ya. Baru gue lihat konten kan kemarin gue cewek cakep. Ya kan? Ya itu rezeki lah ya. Paling manis ya yang kemarin gue dapet bule. Wah. Dosen di Sinarmas gitu. Udah kenal ini? Deket banget. Argonya cuma 12.000, tipnya 100.000. Gara-gara gue memberanikan diri ngajak ngobrol dia pakai bahasa Inggris lah, so akrab gitu. Oh. Ini bisa bahasa Inggris ya, Bun? Ya, gitu lah, gitu lah. Gitu lah, you know, I know, gitu. I see. Nah, oke. Udah kelar. Sekarang gue lempar. Dari sisi pendapat tuh seorang driver nih. Cara lu ngatur duit gimana, Bun? Cara ngatur penghasilan dari taksi online. Gue di YouTube selalu gue kasih tahu tuh rinciannya kan, penghasilan kotor gue pisah, gue sisihin buat perawatan mobil. Terus jangan lupa kalau kita tuh kan pakai bensin, Ya, operasional ya. ya potong-potongin dulu, saya baru berarti milik gue gitu aja sih. Oh gitu. Jadi yang perawatan mobil nih udah gue sisihin dulu, walaupun mobil gue belum waktunya. Jadi kan kefumbul di sini nih. Jaga-jaga. Misalkan let's say udah yang paling umum kan ganti oli ya, udah ready, ganti gitu. Ya gitu sih yang gue infoin di YouTube, yang gue ajarin ke rekan-rekan juga. Oke dulu, Bun. Ini sebagai orang awam mungkin lah ya di dunia finansial ya. Waduh, udah mulai ini gue baru nih. Gue mau nanya, menurut tuh sebagai seorang driver, Bun, lu udah nikah atau belum, Bun? Udah. Ya. Anak ada? Ada. 1. Iya. 2. 1. Pengetahuan. Enggak. Hanya 1 loh. Only one. 1 ya? Iya, 1 doang. Nah, menurut lo, udah berkeluarga, papa muda, ya kan, seorang kreator, pembisnis, Coca-Poles, ya, dan taksi online 3 lo, Bun. Sumber income lo 3 nih, Bun ya? Ya, gitulah. Cash flow 3 nih kan, nggak cuma 1 dong. Iya. Menurut lo sekarang lebih penting mana, Bun? Sebagai bisnis content creator dan sebagai driver, lo lebih pentingin mana? Asuransi dulu atau investasi dulu, Bun? Kalau gua asuransi dulu ya. Kenapa? Karena gua dapet peace of mind aja. Peace of mind. Asuransi kesehatan kan ya? Iya, asuransi. Karena kan kita tuh dari dulu diajarin nabung. Kalau nanti amit-amit terjadi sesuatu, nah, lu sakit. Sakit itu kan nomor 1 tuh, di kayak fear mongering banget kan. Oh iya. Nakutin terus kan. Lu kalau tiba-tiba sakit itu habis ya udah. Kalau gitu gua
kalahin statement itu dengan gue pakai asuransi kesehatan. Udah pernah klaim? Gue tenang. Pernah merasakan sakit tuh? Puji Tuhan enggak. Dan jangan pernah. Oh jangan. Tapi yang gue rasain manfaatnya di anak gue. Memang. Oh anak lu? Gue pernah berapa kali salah makan kan, masuk sakit. Oh. Terus opnam infus 3 hari. Kan kadang-kadang kalau orang udah bayar masa rugi bener. Pribadi kalau buat sendiri pribadi ya, gue merasa rugi. Iya. Tapi gue pikir ya peace of mind-nya gue dapet lah. Oh. Kayak misalkan gue tiba-tiba amit-amit mati gitu kan. Harapin gue orang lah gitu aja udah. Oke. Udah ada nilai ininya lah gue, harga dirinya lah. Sih. Terus kalau investasi lu investasi apa Pan menurut lu Pan? Yang terbaik Pan? Nah kalau investment ini gue sebagai orang awam ya, gue melihat investment itu bukan sesuatu yang harus dilakuin sih. Investment menurut gue gak ada. Menurut ini prinsip pandang lo ya? Iya. Tahu kan gue ini menarik loh. Iya. Karena orang yang gue temuin ya, sebenarnya penting lah investasi. Pengalaman gue nih, nomor satu kan investasi tuh biasanya yang paling umum apa? Rumah kan. Iya. Orang bilang lu beli rumah, invest segala macam. Tapi menurut gue itu malah liability sih, beban. Kecuali rumah lu yang kedua ya, itu baru investment. Karena kan lu nggak tinggalin tapi nilainya naik. Oke. Kalau rumah pertama itu lu udah nyicil, bayar perawatan IPL, bla bla bla. Belum bunga KPR-nya. Ya itu jadi beban lu per bulan. Iya Pan. Oke. Kalau menurut gue ya. Iya nggak apa-apa. Terus investment yang kedua kan orang sering bilang emas, perhiasan. Tapi setelah beberapa kali gue lakuin, itu bukan investment ya. Rugi. Gitu. Oh, jadi lu ada trauma ya? Sebenarnya bukan trauma ya, kayak apa ya? Mungkin salah cara pandang gue doang kali yang salah ya. Sebenarnya kalau ngomongin emas, bapak gue toko emas tuh. Tapi gue bertolak belakang banget prinsip sama dia. Oh, Mas, ya. Udah tahu. Oke. Maaf ya Pak. Kalau ntar gue diomongin bapak gue. Oh. Siap kali kan diajarin kalau lu mau nabung, itu pakai emas. Kalau menurut gue itu bukan investment, tapi lu menukar duit lu sebagai ke instrumen yang lebih liquid aja sih. Oh. Kayak lu kan kalau lu bawa cash berapa ya, misalkan let's say setengah M. Iya. Lu kan kalau emas kan cuma sebatang gini doang. Lu bawa ke luar negeri kan tinggal kantongin doang beres. Oke. 500 juta kan. Iya, agak gedean ya. Nah, lu bawa cash nggak mungkin. Bawa di ATM tarik mesti berapa hari lu? Sehari limit berapa? I see. Kalau menurut gue sih lu kalau butuh instrumen yang lebih liquid ya lu baru emas. Oh. Jadi kalau lu nanya investasi sih gue bilang gue nggak pernah ngelirik ke arah investasi sih, karena menurut gue investasi itu nggak ada lah. Oke, tapi kan generasi kayak gue ya Pan ya. Lu nggak mikir kayak investasi ke reksadana, kripto, saham? Nggak pernah. Ya itu balik lagi karena ya Gak percaya ya? nggak percaya lah. Kayak ya mungkin ada ya 1-2 orang yang berhasil tuh. Gue lihat banyak yang nggak berhasil ya sih. Jadi, Itu bener nggak? Apa dari lu nih? mungkin tanya balik gitu ya. Penasaran aja gue. Banyak. Iya, 80% lah. Ya tapi kan ini cara pandang masing. Betul. Oke. Jadi gue lebih Kenapa? Gue pertama kali ketemu orang kayak gini ya Bang. dia gue cara nikmatin hidup aja lah. Nah, itu di fase menikmati hidup. Berarti lo freedom nih, benar kan? Menurut lo kategori financial freedom versi lo? Yang penting gue pas bangun gak mikirin cicilan, gak mikirin Non-debt berarti ya, nggak ada utang. Oke. Gue bangun yang gue pikirin gue mau ngapain ya hari ini enaknya. Nah itu aja udah. Anjir. Tiap kali gue bangun nolek gue mau makan apa ya, terus gue mau kemana ya sama anak gue, sama bini gue. Nah itu udah financial freedom lah buat gue. Gak perlu yang sampai lu bawa Ferrari lah segala macem. Gila, ini cara definisi menikmati hidup sebenarnya. Iya, cuman ya plus minus lah ya. Iya, cara kayak gitu kan apa ya, hidup lu cenderung stagnan aja. Tapi ya gue nyiasatinnya gue set goal aja gitu. Yang penting enjoy ya bener. Iya, gitu aja. Dan terakhir Pan, gimana tips lo untuk orang-orang kayak gue atau teman-teman mungkin yang grab yang baru mulai berkonten, tips supaya sukses menjadi YouTuber kayak lo? Kan gue dengar lu dari YouTube kan lumayan banget nih. Enggak sih. Enggak terlalu loh sebenarnya. Tapi ya oke lah. Menambah lah untuk orang lain kan yang lu bilang kan bisa menambah untuk dapur ngebul. Iya, dapur ngebul kan. Gimana Pak? Untuk mungkin ada orang yang sekarang nge-grab juga pusing kan, ngepas, mau mulai konten ya kan. Kayak lu tipsnya gimana Bang supaya jadi YouTuber ala co-driver?
Tipsnya sih yang penting latihan aja setiap hari kalau memang mau bener-bener terjun di dunia konten ya. Karena sekali 2 kali kita bikin tuh pasti kita ada rasa kaku di depan kamera, dan jangan jadiin rasa kaku itu alasan kalian untuk stop gitu. Gue banyak banget ketemu orang tuh, nggak bisa lah gue di depan kamera. Begitu gue tanya, lu udah berapa kali coba? Baru sekali. Semua orang memang pasti awalnya gitu. Lu harus biasain diri. Berapa lama menurut lo? Kalau gue kemarin 1 bulanan lah ya. 1 bulan konsisten tuh? Ya, tapi dengan intensitas let's say seminggu 3 kali lah bikin video. Seminggu 3 kali? Latihan sendiri ngomong di kamera kan. Oke, di-upload nggak? Upload. Gue tetap upload aja. Upload? Oke. Jadi pede aja. Pede. Terus ya konsisten. Ya, tips-tips biasa lah. Sama yang terakhir jangan ngarah ke yang segmented area sih. Segmented area contoh gimana nih? Banyak driver-driver lain tuh bikin konten yang segmented banget. Cara mendapatkan insentif Grab gitu. Kan berarti kan lu segmented, yang nonton lu pasti cuma orang Grab doang. orang dunia Grab aja. Sedangkan kalau lu mau hidup jadi content creator, lu harus rangkul semua orang awam yang bisa. Jadi lebih general ya? Ya, kalau gue makanya judul-judul gue berapa sih penghasilan taksi online dalam sehari? Ya kan orang awam masih tertarik dong. Apa nih, penasaran? Berarti nggak boleh terlalu niche. Jangan terlalu ya. Kalau gua Iya, nggak bisa itu. Tapi kalau yang misalkan topiknya yang kayak lu kan technical gitu kan, kayak saham atau apa kan, memang butuh orang-orang yang mungkin niche gitu ya. Enggak juga, ini kita semua general. Iya. Salah gue. Kan belajar. Soalnya gue. Enggak Oke, pokoknya itu aja sih, Pan. Thank you, Pan. Oke, teman-teman, itu aja acara Ngobat hari ini dari Koko Driver. Kira-kira siapa lagi bintang tamu yang bakal ada di acara Ngobat kali ini? Oke?